Assalamualaikum anak-anak hebat. Berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Tia. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya ya. Kali ini kita masih akan belajar tentang teks prosedur. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yakni setelah membaca contoh teks prosedur, menyimak materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, dan mencermati cara menelaah teks prosedur, siswa dapat menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Mari kita cermati penjelasan berikut ini. Mari kita simak kembali contoh teks prosedur tentang cara membuat wedang jahe yang telah kalian simak pada pertemuan sebelumnya. Bagian awal teks memaparkan deskripsi singkat tentang tujuan teks yang merupakan bagian pertama. Bagian selanjutnya memaparkan tentang alat atau bahan yang merupakan bagian kedua. Bagian terakhir yaitu memaparkan langkah-langkah atau prosedur yang merupakan bagian ketiga. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa struktur teks prosedur ada 3 bagian. Bagian pertama, tujuan. Bagian kedua, alat atau bahan. Bagian ketiga, langkah-langkah. Ketiga bagian ini terdapat pada teks prosedur dalam bentuk resep. Sedangkan teks prosedur berupa petunjuk-petunjuk yang lebih kompleks seperti petunjuk penggunaan alat-alat elektronik atau petunjuk suatu perilaku tidak memerlukan penjelasan alat atau bahan. Selanjutnya, mari kita cermati kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah pertama, menggunakan kalimat perintah. Contoh, tambahkan air panas, aduk hingga tercampur rata. Kaidah bahasa kedua, konsekuensi dari penggunaan kalimat perintah, teks prosedur banyak memakai kata kerja imperatif, yakni kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Contoh, bukalah, aturlah, sediakan, tekan, harus, jangan, perlu, tak perlu. Kata kerja imperatif dapat berupa kata kerja bentuk dasar dan kata kerja berpartikel lah atau kan. Kaidah bahasa ketiga, menggunakan konjungsi temporal atau kata hubung yang menyatakan urutan waktu kegiatan. Contoh, kemudian, setelah itu, selanjutnya, berikutnya, lalu. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang keempat, menggunakan kata-kata petunjuk waktu. Contoh, beberapa menit kemudian, setengah jam, selama 20 menit. Kata-kata ini terutama digunakan dalam teks prosedur berbentuk resep. Kaidah bahasa kelima, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan langkah kegiatan. Contoh, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kaidah kebahasaan yang keenam, menggunakan keterangan cara. Contoh, dengan api kecil, dengan cepat, dengan perlahan-lahan, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang ketujuh, menggunakan kata-kata teknis sesuai temanya. Misalnya teks prosedur dalam menggunakan HP berarti akan banyak memakai istilah-istilah dalam bidang teknologi HP. Nah, sekarang kita kembali ke bagian prosedur tentang cara membuat wedang jahe berikut ini. Kita coba telaah dari aspek kebahasaannya. Apakah menggunakan kalimat-kalimat perintah?
Ya, sebagian besar menggunakan kalimat-kalimat perintah. Selanjutnya, cermati kata-kata yang dilingkari merah. Ada kata bakar, pastikan, sediakan, masukkan, gebuk, tambahkan, aduk. Merupakan kata-kata imperatif. Selanjutnya ada frase dengan api kecil yang merupakan kata keterangan cara. Berikutnya ada kata kemudian yang merupakan konjungsi temporal atau kata hubung yang menyatakan urutan waktu kegiatan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tentu menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur mudah bukan? Ibu yakin kalian bisa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.